Selesai sholat Fitri langsung nengok ke belakang. Astagfirullah, ada sejadah doang tapi nggak ada orangnya bang. Coba itu. Wujudnya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Pas ustazah selesai baca Al-Fatihah kan semua makmum itu amin gitu kan. Perempuan itu ada di belakang Fitri dan saf paling belakang itu dia baca. Oke, kembali lagi dengan gua Rudi Botak di Cerita Malam. Kali ini gua berada di daerah Tangerang, menyambangi salah satu narasumber gua yang gua dengar nih dari kawan gua. Dia ini mempunyai kelebihan yang tidak semua orang punya. Langsung aja ke narasumber gua. Halo Kak. Halo bang. Salam kenal siapa Kak namanya? Fitri. Oke. Mau dengar langsung cerita dari Kak Fitri selengkapnya, kita tidak akan potong. Silakan Kak Fitri. Kak Fitri, boleh nggak ceritain ke kawan-kawan Cerita Malam kenapa Kak Fitri awalnya bisa mempunyai kelebihan yang orang lain itu tidak semua bisa gitu loh. Bisa nggak Kak Fitri? Bisa bang. Oke. Pertama Fitri bisa kayak gini, Fitri itu dari garis keturunan bang. Nah awal Fitri ngerasain kayak gini, bisa ngelihat begini, terus juga apa ya, ngerasain kayak gini. Awalnya Fitri nggak percaya, tapi itulah yang Fitri rasain dan itulah yang Fitri lihat. Oke, tahan dulu Kak Fitri. Lu semua ingin tahu cerita selengkapnya dari Kak Fitri. Gua nggak akan potong Kak Fitri bercerita. Silakan lanjut Kak Fitri. Oke guys, gue bakal ceritain pertama kali awal gue ngerasain dan bisa ngelihat kayak gini. Gue dulu pesantren 3 tahun di salah satu pesantren. Gue nggak mau nyebutin namanya. Gue di situ ngerasain kejadian kayak gini. Awalnya memang ngerasa kayak mustahil, tapi gue ngelihat langsung ya kan, dan gue ngerasa gimana ya, ini nggak mungkin gitu ya kan, bergerak sendiri itu Al-Quran dan kitab. Dari situ memang kan apa, kegiatan malam itu sholat tahajud bang. Di pesantren itu sholat tahajud memang sangat berjamaah terus bang, bener-bener gimana, ibadah yang diutamakan. Dari situ kita bangun tengah malam, turun ke bawah ngambil wudhu untuk sholat tahajud. Fitri ngelihat itu kitab maupun Al-Quran terbuka selembar demi selembar. Ada orangnya, tapi teman-teman Fitri ngelihat itu nggak ada orangnya, hanya angin malam. Berarti itu hanya Kak Fitri seorang yang melihat? Iya. Oke. Dari situ Fitri, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin nih gitu. Ini angin, nggak mungkin angin tuh kebuka kayak kita ngebuka Quran kitab selembar. Kalau angin nggak kayak gitu bang, maka nggak masuk di akal kan. Dari situ Fitri masa bodoh. Akhirnya pas selang besoknya pun Fitri mengalami hal kejadian yang sama. Di situ Fitri, kenapa kayak gini lagi nih kita sama Al-Quran ya kan? Dari situ, nggak mungkin kata Fitri, ini nggak mungkin angin malam nggak bakal sekencang ini selembar demi selembar. Di situ Fitri udah ngerasa nggak enak. Fitri juga nggak kenal sama ini sosok perempuan ini yang ngebuka. Fitri, ya Allah, udahlah lulu gua gitu ya. Fitri merasa bodoh amat aja. Nggak mungkin kan Fitri bisa ngelihat kayak gini dan Fitri bisa ngerasain kayak gini, nggak mungkin. Di situ Fitri masih mikir positif, nggak mungkin gue bisa, nggak mungkin. Masih mikir nggak mungkin.
Selang ketiga hari kejadian yang sama juga bang. Dari situ Fitri bilang, ini perempuan Fitri nggak kenal, dan ini perempuan bukan manusia, dia nggak napak sama sekali bang. Oke, berarti ini kejadian 3 malam berturut-turut. Iya. Oke. Dari situ Fitri, ya Allah, kenapa harus Fitri yang bisa ngelihat doang? Kenapa harus Fitri yang ngalamin? Di situ Fitri udah ngerasa bener-bener gong banget, perasaan campur aduk bang. Di situ Fitri sampai ngomong, ya Allah, kenapa harus Fitri yang bisa ngeliat kayak gini gitu? Kenapa Fitri yang ditampakin? Kenapa nggak teman-teman yang lain aja gitu kan? Ya udahlah ya. Dari situ pas kejadian di malam ketiga ini bang, kita sholat tahajud. Pas ustazah selesai baca Al-Fatihah, kan semua makmum itu amin gitu kan. Perempuan itu ada di belakang Fitri, dan saf paling belakang itu dia baca. Anjir, ini gua merinding beneran bro, gua nggak bohong. Ini gila. Di situ Fitri, Gua merinding beneran. kenapa dia ikutan sholat gitu. Anjir. Pas at-tahiyat terakhir bang, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, dia pun sama, Assalamualaikum warahmatullahi. Anjir. Assalamualaikum. Tuh, selesai sholat Fitri langsung nengok ke belakang. Astagfirullah, ada sejadah doang tapi nggak ada orangnya bang. Coba itu. Wujudnya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi Fitri denger di situ dia bener-bener baca. Dan Assalamualaikum selesai sholat di at-tahiyat terakhir. Dari situ Fitri, ya Allah, astagfirullahaladzim. Fitri selesai sholat, bukan apa langsung istighfar, langsung nengok ke belakang bang. Karena Fitri itu sholat benar-benar dalam keadaan gak fokus, gak usuk. Gitu. Gila sih itu. Situ ya Allah, Fitri sampai astagfirullahaladzim, ya Allah, apa yang Fitri dengar tadi, apa yang Fitri alami selama ini, gitu, 3 hari berturut-turut ini, gitu kan. Ya Allah, sampai lemes bang di situ bang. Fitri sampai nggak mungkin kan dia sholat, masa setan sholat nggak masuk akal gitu kan. Fitri coba masa bodoh dari situ, masa bodoh terus. Pas kejadian di malam Jumat, memang setiap malam Jumat kita habis selesai sholat maghrib berjamaah, kita kan baca Yasin, ya kan, bareng-bareng nih ngumpul nih, ya kan, apa buat apa namanya bundaran ya bang ya. Habis baca Yasin itu kan Shadaqallahul azim ya bang, dia ikut dari situ. Astagfirullah, ya Allah, dia ikut, dan dia di samping Fitri, persis samping Fitri. Ini teman Fitri, ini Fitri, ini teman Fitri juga, tapi dia ada di sini. Berarti di samping Kak Fitri ini agak renggang. Iya, dia ngisi, dan dia benar-benar selesai baca Al-Quran juga, baca Yasin juga. Di situ bang, Fitri sampai astagfirullah ya Allah. Dan Fitri ngelihat kenapa di setiap santri nggak mungkin bang, apa yang badannya gimana ya, kayak Fitri nggak mungkin kan. Jadi Fitri ini ada temen santri 2 orang, dia iga jarang bang, memang dia sering kesurupan. Dari situ Fitri ngeliat teman Fitri tuh sambil megang Al-Quran sampai udah merinding, udah sejadi-jadinya. Terus sampai ngomong, kamu jangan di sini. Putri ngomong lewat batin ke apa yang tak kasat mata. Iya, jangan di sini, kata Putri. Kasihan teman aku yang di sana, mereka merinding. Kalau mereka kerasukan, aku yang repot, kata Putri. Dia diem aja, nggak ada respon sama sekali.
Habis selesai baca Yasin, kita istighfar, terus kita baca rawi, ya kan. Marhabaan bang, dia ikutan marhabaan bang. Sallallahu ala Muhammad. Di situ Fitri benar merasa astagfirullah ya Allah, kata Fitri. Ya udahlah, gitu. Udah biarinlah dia lulu gua lah gitu kan. Selang beberapa menit teman Fitri yang 2 orang ini tiba-tiba badannya panas. Oh, berarti ada reaksi Iya. ke kawannya Kak Fitri ini. Iya. Oke. Di situ Fitri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Fitri bilang, emang apa yang kalian rasain? Fitri nanya ke teman Fitri ini yang 2. Apa yang kalian rasain? Panas sih Fit, gitu. Tapi telapak kaki dingin gitu. Oke. Berdua ngerasain, ya udahlah, oke. Akhirnya kan dari situ Fitri, nggak mungkin kan dari kejadian ini gitu kan. Fitri mau ngomong ke kiai, ke yang punya pesantren pun, ke abah, mikir keras. Nggak semua orang percaya dengan yang tak Ya, kasat mata, betul. dengan hal mistis. Pasti Fitri bilang ngada-ngada atau bohong, ya kan. Ya. Dari situ Fitri memberanikan diri, ya Allah, Fitri harus kasih tahu ini ke abah, ya kan, ke umi. Fitri harus kasih tahu ini gimana pun caranya, kalau gitu. Soalnya ini benar-benar kejadian 3 hari berturut-turut bang, ya kan. Akhirnya di situ Fitri bilang, bah, Fitri mau ngomong sama abah, maaf ini sebelumnya bang. Iya ngomong aja Fit, kenapa? Gimana ya bah, Fitri ngomongnya gak enak. Gak apa-apa, ngomong aja. Bah, Fitri 3 hari berturut-turut ini mengalami dan merasakan serta melihat kejadian yang benar-benar mistis. Dan teman-teman santriwati sini nggak ngelihat sama sekali, nggak ngalamin sama sekali. Kejadian apa Fit? Di situ apa kaget? Kejadian apa Fit? Kejadiannya gitulah bah, ya kan. Akhirnya Fitri bilang, Fitri nanya, bah maaf sebelumnya, Fitri mau nanya, maaf ini mungkin abah kesinggung atau apa. Enggak. Ada nggak santriwati yang meninggal dulu yang pernah pesantren di sini? Mungkin abah ingat-ingat lagi. Oh ada Fit, perempuan. Nah, Fitri tanya, maaf bah, Fitri potong, ciri-cirinya tinggi, kurus, putih, gitu. Berarti Fitri sudah menggambarkan ciri-ciri sosok ini sama abah. Iya. Untuk memastikan benar atau tidak. Betul. Dari situ abah ngomong, iya Fit, betul. Namanya siapa bah? Gitu kan. Namanya Aisyah. Gitu. Kata gitu. Tapi benar kan bah, sosoknya tinggi, kurus, putih. Iya. Fitri mau nanya bah, kenapa beliau ini, almarhumah Aisyah ini meninggal? Itu karena sakit Fit. Oh, oke, kata Fitri. Sakitnya itu di pesantren, meninggalnya itu di pesantren atau di rumah? Meninggalnya di rumah, sakitnya mah di pesantren. Jadi dia udah beberapa hari ini bang, dia ini almarhumah Aisyah ini sakit bang di pesantren, dan sempat dihubungi oleh pihak pesantren ke keluarganya, ke orang tuanya untuk dibawa pulang. Akhirnya selang beberapa hari, selang 3 hari di rumah dia meninggal, dan meninggalnya itu di rumah bang, bukan di pesantren. Sakitnya doang di pesantren. Sakit di pesantren tapi sudah dijemput dengan keluarganya pulang. Iya. Akhirnya meninggal di rumah. Iya. Oke, lanjut. Dari situ Fitri, ya udahlah, oke, gitu kan. Ngerasa kayak, ya Allah, kasihan, tapi gimana gitu kan ya. Abah ngomong, dia itu santriwati yang hafalannya subhanallah. Oke. Ibadahnya subhanallah banget. Pokoknya cepat masuk ke otak Fit, bener-bener subhanallah. Nah, Fitri bilang, ya bah, kelihatan dari raut wajahnya, kata gitu kan. Dari situ Fitri tanya ke almarhumah Aisyah ini, pas Fitri abis ngobrol dengan abah, besoknya kan kejadian kan.
aku mau nanya sama kamu lewat batin ya Bang, Fitri ngobrol. Aku mau nanya sama kamu, kenapa kamu meninggal? Apa yang menyebabkan kamu gak ada gitu? Aku dulu pesantren di sini. Oke, aku sakit. Aku sakit lalu aku dijemput oleh bapak dan ibuku dan aku meninggal di rumah. Oke. Kamu kenapa ngegangguin aku? Ngegangguin kita di sini. Aku pengen seperti dahulu lagi, seperti aku hidup lagi. Aku beraktivitas di pesantren seperti ini, di kobong seperti ini. Hafalan aku ikut hafalan. Jamaah ikut jamaahan, sholat ya kan. Aku juga yasinan ikut yasinan, marhabaan ikut marhabaan. Apa yang menyebabkan kamu mengikuti aktivitas di pesantren ini? Karena kata aku jangan nangis. Beliau nangis Bang. Beliau nangis karena kataku jangan nangis, kataku gitu ya, nggak apa-apa, cerita aja pelan-pelan. Aku betah di sini, aku nyaman di sini, makanya aku pengen di sini. Jadi yang aku alami 3 hari ini yang ngebuka kitab ataupun Al-Quran kamu. Iya, maafin aku ya. Maafin aku ya, aku nggak ada niatan ganggu kamu. Aku cuma pengen membaca Al-Quran dan kitab seperti aku dahulu hidup di pesantren ini. Oke, kata aku, oke. Dari situ aku bilang, kamu ikut jamaahan pas malam Kamis di sholat tahajud. Ya, aku tanya, kamu yang ngomong amin, kamu yang ngomong assalamualaikum? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kata aku, itu kamu. Iya. Dari situ aku, kamu gimana di sini, betah nggak gitu? Aku betah, aku nyaman di sini. Aku minta sama kamu jangan ganggu ya, kasihan 2 teman aku yang ono sakit, soalnya mereka juga jarang begitu. Kamu jangan ganggu ya, kamu jangan nampakin diri, aku mohon jangan nampakin diri, jangan jatuhin barang di sini. Aku mohon sama kamu tolong kerjasamanya karena kasihan teman-teman aku, kata gitu ya. Di situ bilang, iya aku enggak, aku ingin gabung aja dengan kalian karena kalian juga teman-teman aku. Iya, kita memang beda alam, tapi aku juga teman kamu. Kalau kamu mau berteman baik dengan aku, ya, aku pun akan berteman baik sama kamu. Kalau kamu jahat ke aku akan lebih jahat sama kamu. Karena setiap manusia memiliki sifat iblisnya masing-masing, Bang. Dari situ dia bilang, ya aku nggak ganggu. Aku ingin ikut aktivitas pesantren seperti sedia kala aku hidup. Dari situ Fitri, ya Allah, gak enak ya dikasih kayak gini. Fitri mikir gitu, kenapa harus Fitri yang dikasih kayak gini? Kenapa nggak teman-teman yang lain aja? Jadi Fitri hidup tuh berdampingan Bang dengan yang tak kasat mata. Fitri hidup 2 alam. Sampai hari ini? Sampai detik ini Bang. Gila. Fitri hidup dengan yang tak kasat mata, berdampingan. Fitri hidup dengan ya mereka. Jadi Fitri bukan hidup dengan manusia doang Bang. Fitri bukan berdampingan dengan manusia doang. Fitri berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Mereka melihat kita sebagai manusia belum tentu bisa melihat mereka.
Dari situ ya Allah, Fitri kasihan ngeliat teman Fitri yang 2 orang ini sakit dan dia diajak sama Abah dan Umi ke salah satu puskesmas untuk periksa, dan 2 hari itu nggak ada penyakit apa-apa bang. Ditanya sama Abah ke susternya atau ke dokternya, ini santri saya ada sakit mah atau asam lambung gitu ya kan, atau panas dingin atau gimana? Nggak ada Pak Kiai, nggak ada Abah, nggak ada sakit apa-apa. Sehat-sehat aja ya. Ini cuma panas biasa. Di situ Abah sampai, panas biasa nggak mungkin berhari-hari bang. Di situ Fitri dipanggil sama Abah. Abah ngomong ke salah satu teman Fitri, tolong panggilin Fitri, suruh turun, suruh ke ruangan Abah. Fitri panggil, Fit lu dipanggil sama Abah, suruh ngadep Abah. Kata Fitri, waduh ada apa ini ya kan, gua nggak buat kasus gitu kan, gua baik-baik aja di Kobok. Yang manggil yang Langsung lagi. Dari situ bang, Fitri dipanggil sama Abah. Fit, Abah mau ngomong, maaf sebelumnya, maaf Fit. Iya Abah, kenapa? Tadi Abah kan bawa santriwati 2 ke puskesmas diperiksa. Oh udah Bah, iya udah Fit. Tuh gimana Bah keputusannya? Nggak ada penyakit apa-apa Fit. Nggak ada Fit, nggak ada penyakit. Bah, mereka panas gitu. Nggak mungkin nggak ada penyakit kan? Enggak Fit. Abah nanya ke dokter atau susternya tuh nggak tahu kata. Ini santri saya ada penyakit mah atau asam lambung gitu? Nggak ada Pak. Ini cuma panas biasa. Dan itu nggak dikasih obat sama sekali bang. Sama si dokter. Iya, nggak dikasih obat sama sekali. Karena tidak terdiagnosa penyakit ya. Iya. Dari situ kata Abah, maaf ini ya Fit ya. Itu emang masih nggak ganggu Fit? Nggak ganggu sih enggak ya Bah ya. Tapi beliau ini almarhumah Aisyah ini benar-benar mengikuti kegiatan kita di pesantren pada umumnya semasa beliau masih hidup. Oh. Tapi Fitri minta sama Abah ya, buat bikin air doa aja gitu ya kan ya, buat ini mereka berdua kasihan soalnya Bah, soalnya udah berhari-hari gitu kan. Akhirnya dibikinin air doa bang sama Kiai Fitri sama Abah. Pas besokannya seger, nggak panas sama sekali, nggak puyeng sama sekali, seger buger, sehat jasmani rohani, nggak kenapa-napa. Tapi tidak terjadi apa-apa ya? Enggak. Gila. Di situ Fitri nanya, lu udah kagak ngerasain apa-apa? Enggak. Selama beberapa hari ini apa yang lu rasain gitu kan? Panas doang sih Fit, telapak kaki panas, badan juga ngerasa panas banget, pala puyeng. Oh, dari situ ya udah Fitri ngomong lah ke Abang, Bah maaf ya sebelumnya, ini almarhumah Aisyah ini memang beliau ini benar-benar subhanallah banget ya Bah ya di pesantren. Iya Fit, makanya Abah salut sama santriwati almarhumah Aisyah ini. Hafalannya subhanallah, ibadahnya subhanallah. Justru justru almarhumah lah yang menggerakkan teman-temannya. Ayo sholat, udah azan waktunya sholat. Tuh bang. Makanya dia benar-benar bercahaya banget bang, muka dia, badan dia kayak badan dia kan kurus tinggi ya bang ya, kayak diselimuti cahaya putih. Itu gimana sih bang? Cantik. Iya, bersih banget subhanallah, kata subhanallah ya Allah, kata gitu ya. Makanya Allah cabut nyawa dia dalam keadaan benar-benar subhanallah banget. Itu dia hafalan Al-Qur'annya subhanallah, terus hafalan kitabnya juga subhanallah banget bang. Dia udah berapa juz itu hafalan Al-Qur'an. Kitab-kitabnya udah banyak banget yang dia hatamkan. Dari situ Fitri mikir, ya Allah, kata Fitri, kapan Fitri bisa kayak dia? Fitri salutnya tuh di situ. Dari seenggak bersyukurnya Fitri bisa ngelihat yang tak kasat mata, seenggak bersyukurnya Fitri hidup berdampingan, Fitri itu mempunyai rasa iri yang gimana sih ya Allah, kapan Fitri kayak beliau gitu, hafalannya begini ya kan, ngajinya udah sampai ini, kapan gitu kan. Dari situ Fitri benar-benar
subhanallah banget, terharu gitu bang, sampai netesin air mata. Nah beberapa bulan, taruhlah sebulan atau 2 bulan, ini ada sosok anak kecil bang, dia MI kelas 3 atau kelas 4 lah, perempuan, santri situ juga. Emang anak kecil agak jahil ya bang Ya iseng ya, ya. karena masa anak-anak ya. Nah bener, kita lagi kerja bakti bersihin kobong, karena kan kita mau apa pulang ya, mau apa puasa atau habis apa atau mau lebaran kali nggak tahu. Kita pulang bersihin kobong, itu kita nyusun rapih bang, kasur-kasur kita semua diambalayahin sama dia, dijatuhin lagi. Itu kasur yang tadinya tersusun rapi tiba-tiba jatuh, nggak masuk akal bang. Kalau misalkan apa ada yang miring dikit pasti tahulah ini bakalan jatuh ya kan. Tapi ini benar-benar rapi bang kita nyusun. Buat kawan-kawan ya, di ini ya, diambalayahin itu diberantakin ya. Oke. Jadi Ya, itu guys. oke. Nah dari situ Fitri mikir, siapa lagi nih, setan mana lagi nih, sampai Fitri greget kan gitu bang. Nah di situ kan kita kan apa namanya, kalau apa tempat buat naro apa sabun cuci apa sabun gosok gigi odol gitu-gitu kan, taruhnya kan di inian bang, ember kecil atau apa gayung gitu kan ya. Nah kita kan punya rak buat naro itu ya bang ya. Iya. Gak mungkin itu rak seberat itu jatuh bang, Jatuh. ambalaya itu berantakan Oke. banget, bener-bener Nggak ada angin, nggak ada angin, nggak ada hewan apa. apapun, kucing Nggak juga ada. Dari situ astagfirullah, dan itu rak kayu itu patah bang, gak mungkin kayu jati patah cuma gara-gara jatuh Jatuh, doang, ya. gak masuk akal bang. Kayu jati kan kokohnya bener-bener ya bang ya. Ya. Dari situ kita pikir, ini bocah siapa gitu kan, kok dia nggak nampak gitu kan. Fitri bilang gini, kamu siapa, kamu jangan ngerecokin ya, kita lagi kerja bakti, lagi bersih-bersih kobong, kamu jangan berantakin ya, jangan dirusak gara-gara kamu noh, tempat sabun kita itu patah. Nah dari situ bang Fitri sampai ngomong gini ya, aku minta tolong sama kamu ya, jangan ganggu kita di sini lagi beres-beres ya, dunia kamu dunia kamu, dunia aku. Boh marah bang, anak kecil marah gimana sih? Gak, apa kamu kayak gitu? Dalam hati, ya Allah anjing, gue dimarahin sama anak kecil gitu kan. Kalau misalkan apa namanya sih, lu manusia udah gue tegor kali, ini gue marah-marah sama setan gak mungkin kan. Dari situ Fitri ngomong, iya jangan diberantakin lagi ya, kita capek kerja bakti kata Fitri gitu, jangan diginiin ya. Nah, aku minta sama kamu, kalau kamu mau main-main jangan di sini ya kan, ini kita lagi kerja bakti ya, jangan ngeribetin. Apa sih kamu? Masa kayak gitu? Terserah aku mau berantakin, aku mau amalain, mau rusak, terserah aku. Apa kamu ngomong kayak gitu? Ya Allah, ini anak kecil bener-bener marah bang, dia bener tegur kayak gitu. Pas udah kayak gitu, selang berapa hari ya, kita kan udah apa beres-beres gitu ya bang, kita mau kepulangan dari apa pesantren kan, karena nggak tahu itu mau apa puasa, nggak tahu itu mau lebaran, nggak tahu lah itu. Dari situ kita bener-bener diganggu seminggu apa berapa hari ini tuh kita diganggu sama tuh bocah. Dari dia ngejatuhin kitab, ngejatuhin Al-Quran, itu kan kitab disusun bang rapi, itu Quran disusun rapi, nggak mungkin bang kitab dan Al-Quran disusun rapi tiba-tiba jatuh. Iya. Apalagi semua bang berantakan. Duh kata ya Allah, ini bocah bener-bener banget greget gitu kan ya. Terus sampai ngomong ini, mau kamu apa? Kata Fitri gitu. Kata nih anak. Fitri ngomong Oh ke dia, Fitri. Oh. mau kamu apa? Jangan ganggu kita. Kata Fitri. Kamu ngeganggu di sini sama aja kamu berurusan sama aku. Aku yang bisa ngelihat kamu, teman-teman Oke. aku semuanya nggak bisa ngelihat kamu. Oke.
kamu main aja di sini. Oke. Lagi pula ini tempat aku, kamu nggak usah ganggu aku. Kamu yang ganggu aku, kata Fitri gitu ya. Kamu yang dari awal ngeberantakin kasur, kamu yang dari awal ngeberantakin tempat-tempat sabun kita, peralatan mandi kita, kamu yang berantakin. Kamu mau pergi atau enggak? Enggak, ini tempat aku. Ini tempat aku. Aku pernah di sini. Jangan kayak gitu ke aku. Oke. Iya, aku tahu. Kamu pernah di sini, pernah pesantren di sini? Iya. Dan buang muka dan ngomong iyahnya itu buang muka. Iya. Iya, aku minta sama kamu jangan ganggu aku ya. Aku minta maaf ke kamu dan negur kamu, dan aku minta ke kamu mulai detik ini dan seterusnya kamu hidup berdampingan dengan aku ya. Aku kawanmu dan kamu juga kawanku. Kita berteman baik aja ya. Meskipun kita beda alam. Dia ngangguk. Akhirnya ngangguk, dia nurut akhirnya. Di situ benar-benar dia nggak ngegangguin sama sekali. Dia duduk aja. Kadang duduk di atas lemari gitu, uncang-uncang. Ngeliatin aja bang. Kadang dia di tangga duduk. Kadang ketawa bercanda. Tengah malam coba nggak dengar ketawa. Tengah malam coba itu. Di situ Fitri ngomong, aduh ya Allah tengah malam gitu kan, jangan ketawa kayak gitu. Di situ Fitri bilang, pas bangun sholat tahajud, hai, aku minta tolong sama kamu ya, jangan berisik ya. Kalau misalkan kamu mau berisik ya jangan ketawa kayak gitu ya. Kalau mau berisik di bawah aja ya, kalau nggak di pohon sebelah sana, nah kata gitu ya, di luar ya, jangan di lingkungan pesantren karena itu mengganggu aku karena aku yang ngedenger kata gitu. Kalau misalkan kedengaran ke orang lain ya kan, itu pasti mereka bakal merinding gitu kan. Dari kejadian itu peralatan mandi jatuh tuh terbuat dari kayu jati itu jatuh bang, itu teman-teman santri dan ustazah itu merinding bang, benar-benar ngerasa merinding sama sekali. Kok bisa ini jatuh? Ini kan tersusun rapi dan kayu jati ini kan kokoh. Kenapa bisa jatuh? Dan pas jatuh itu ambalnya semua berantakan. Itu kayu jatinya patah. Gak masuk di akal di situ. Makanya teman-teman dan ustazah pada merinding. Pada astagfirullah. Wah merinding banget gitu. Dari situ Fitri bilang, kenapa sih anak kecil ngeganggu terus gitu kan. Fitri tahu namanya anak-anak ya kan, ya, pasti usil iseng ya kan. Masalah. Tapi ini udah kelewat batas bang ya. Kan? Dari situ Fitri bilang gini, kamu jangan ganggu ya. Enggak kok, enggak. Dan dari dia ketawa malam-malam itu banyak teman-teman Fitri 3 atau 5 orang ngedengar ketawaannya dia. Dari situ Fitri bilang, banyak loh teman-teman aku yang ngedenger, bukan aku doang. Ya maaf ya, aku nggak ganggu lagi kok. Ya tahu kamu nggak ganggu, tapi bercanda kamu ini kedengeran. Teman-teman Fitri ini 3 atau 5 orang ini bang yang ngedenger suara itu ketawa sampai itu ngomong cerita ke teman-teman ya. Gue semalam ngedenger ketawa anak kecil bercanda sampai hahaha kata gitu ya. Gue langsung merinding, gue sampai ya Allah gue mojok. Ya Allah kata gue, ada-ada aja tuh anak kecil. Itu teman-teman sampai ngomong, Fit lu denger nggak semalam, denger apa? Betul pura nggak tahu kan bang. Ya. Dengar apa? Ada suara anak kecil ketawa Fit sampai hahaha. Enggak denger. Fit kedengeran lo itu sama kita nih gitu kan.
Gua nggak dengar sama sekali kata Fitri gitu ya. Gua nggak dengar. Kalau Fitri ngomong denger, mereka bakal lebih merinding bang. Ya, Karena Fitri, lebih, iya Fitri mikir itu. membuat kegaduhan nantinya. Iya, Fitri mikir ya Allah udahlah tenang, biar mereka tenang. Jadi gue bilang gue kagak ngedenger sama sekali gitu kan. Dari situ Fitri bilang, ya Allah kata Fitri, Fitri ngeluh bang ke diri Fitri sendiri. Oh, oke. Fitri sampai duduk di pojokan lemari, Fitri ngeluh. Ya Allah kenapa harus Fitri yang kayak gini? Kenapa harus Fitri yang ngalamin kayak gini? Kenapa nggak orang lain aja gitu? Dibilang nggak bersyukur memang Fitri kupur nikmat, tapi Fitri benar-benar capek dengan keadaan kayak gini gitu kan. Fitri hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata ya kan. Dari situ bang Fitri sampai ya Allah Fitri bukannya kupur nikmat ya bang ya, kayak ngeluh. Emang bener bang sering ngeluh Fitri itu bener sering ngeluh karena kejadian yang Fitri alami itu ya emang kayak begini gitu kan. Seiring berjalannya waktu Fitri bisa menerima terus juga bisa nggak ngeluh kayak ngurangin ngeluh gitu, padahal setiap hari tuh Fitri ngeluh mulu bang. Hidup Fitri kayaknya hidupnya ngeluh doang tuh tiap hari tuh karena kejadian itu bang. Ya Allah bang, berturut-turut bang, apa nggak capek ya kan? Ditambah kan kita hidup berdampingan dengan tak kasat mata, bukan manusia doang ya kan. Dari situ Fitri sampai ya Allah maafin Fitri lah gitu ya kan. Fitri nggak bersyukur banget gitu. Ini kayak gimana ya, emang tiap hari ngeluh mulu ya Allah maafin, sampai mikir gitu bang. Dia pak namanya di pesantren kan masa ngalamin kayak gitu kan. Gue sampai mikir gini, pesantren mana mungkin ada setan, yang sampai mikir begitu bang. Dari situ Putri tahu ternyata itu bukan setan, itu jin korin. Oh, jin korin itu maksudnya gimana? Dia sudah meninggal. Kita juga yang masih hidup punya jin korin bang. Jin korin tuh ada 2. Apa tuh? Yang kanan baik, yang kiri jahat. Jin korin tuh ada 2. Kalau misalkan ya udah meninggal ya, itu bakal yang menampakkan itu tuh si almarhum Aisyah ini, itu jin korinnya baik. Makanya dia benar-benar bercahaya. Kalau jin korin yang jahat itu tuh seluruh badan dia itu kayak gimana ya, api gitu bang. Benar-benar api, itu jin korin jahat. Jin korin tuh ada 2 bang. Jin korin jahat itu juga bisa menampakkan seperti. Iya. Terus juga banyak ya yang mengganggu manusia kayak gitu tuh jin korin. Jadi nggak ada ya istilah dia udah meninggal gentayangan, nggak ada. Nggak ada tuh ya? Nggak ada. Berarti yang selama ini diceritakan ya, ini arwahnya itu nggak ada. Itu enggak. Bagi Fitri itu jin korin yang jahat yang menyerupai dia. Bukan seakan-akan dia udah meninggal. Gua nggak tenang, gua gentayangan. Nah, terus juga dari pihak keluarga ataupun orang lainnya, dia meninggal gentayangan, dia nggak tenang gitu. Mungkin semasa hidupnya gini. Nggak. Fitri kenapa Fitri membantah kayak gitu, karena bagi Fitri ya bang, itu kayak gitu cuma jin korin yang jahat bang. Jin korin yang jahat. Karena tugas jin korin jahat itu menjerumuskan. Ibarat iblis, gua bakal menjerumuskan lu ke neraka. Bisa ini enggak? Maksudnya jin korin itu akan mewujudkan apakah sesuai dengan semasa hidupnya si almarhum. Misalkan si almarhum ini sering berbuat kejahatan, maka yang sering muncul adalah jin korin yang jahat. Iya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Iya. Kalau misalkan kita kan manusia kan punya 2 kepribadian kan, jahat dan baik. Itu jin korin itu juga. Itu merupakan kepribadian kita. Sebelah kanan baik, sebelah kiri jahat. Dari situ kan kita bisa ngebedain ya bang ya. Fitri benar-benar bisa ngebedain. Oh ternyata nggak semua jin korin ini baik. Ada juga jin korin yang jahat. Jadi gimana ya?
Fitri itu benar-benar, Fitri kan orang punya penasaran ya bang, jadi pengen tahu gitu ya. Gua gak mungkin kan menemukan jin Korean yang baik terus, pasti suatu saat nanti gue bakal menemukan jin Korean yang jahat sesuai sosok ini, sosok manusia ini. Dan ya kejadian di kehidupan Fitri menemukan sosok jin Korean yang jahat. Jin Korean anak kecil ini Yang Satu. tadi, oke. Dia ngeganggu, terus juga ya kayak gitu kan, ngeganggu benar-benar usil banget Ya, itu. nakal ya. Iya, terus juga gimana ya, apa ngejailin, kayak sering nampakin diri. Makanya teman-teman Fitri di pesantren banyak yang pada kesurupan. Satu sadar, satu kesurupan. Ini sadar, ini kesurupan. Begitu. Jadi ibarat kesurupan masal bang. Pelakunya si anak tadi. Oke. Dia sampai teriak-teriak bang. Sampai kejang-kejang. Tiba-tiba bang sampai kejang-kejang bang. Itu mata putih semua bang. Ya Allah, sebelum Fitri ngeliat ya Allah, kasihan. Ada kasihannya, ada mikir kayak kenapa sih dia masuk gitu kan. Fitri kasihannya nih, kenapa Fitri kalau ngeliat orang kesurupan itu kasihan ya, karena bener-bener lemes bang ke badan dia bang, energinya kekuras banget. Tapi Kak Fitri itu bisa nggak sih melihat sosok itu masuk ke? Bisa ya? Oh, contoh ada kuntilanak mau masuk ke abang, iya, langsung masuk, terus abang langsung, oh gitu. entah itu abang langsung ketawa kah, entah itu abang langsung teriak-teriak kah, entah itu abang langsung nangis kah. Oke. Tapi yang sering Fitri temuin selama Fitri mencet orang kesurupan, itu kalau dirasukin pasti nangis dan ketawa. Kenapa tuh? Kalau misalkan nangis pasti bakal ada yang disampaikan ya ke ke salah satu keluarga ataupun ke Fitri pribadi. Kalau misalkan ketawa itu benar-benar gimana ya, dia benar-benar menguasai diri si manusia ini. Oke. Makanya dari situ Fitri mikir, jadi nggak semua orang kesurupan itu karena setan ataupun gimana arwah gentayangan, enggak. Seharusnya ya ibarat orang kampung itu orang kampung sih ya bang. Jadi itu cuma jin korinnya aja masuk, jin korin yang jahat masuk ke tubuh lu, udah gitu aja. Jin korin baik masuk ke tubuh lu, udah gitu aja. Kan orang-orang ngiranya arwah si ini nggak tenang makanya masuk ke ini gitu kan. Yang sering terjadi seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Jadi bagi Fitri tuh nggak gitu. Nggak ada seperti itu ya? Nggak ada. Oke. Justru Fitri benar-benar merasa kasihan ke manusia yang sering dirasukin, apalagi manusia yang juga jarang badannya kosong. Itu gampang banget bang. Juga jarang itu gimana tuh Kak? Juga jarang ya. Badannya itu gimana ya, gampang dirasukin bang. Jadi kayak kita kan ngelamun dikit kayak mikirin, oh nanti anak gua anak gua sekolah gimana ya, oh gua besok makan apa ya, terus belum megang belum megang uang lah. Jadi dia bengong dikit itu langsung tak masuk. Oke, yang gampang dimasukin. Gampang. Artinya tiga jarang tuh dia ada selah untuk masuk lah ya. Betul. Oke. Dari situ kan kalau misalkan bengong ya bang ya, itu gampang banget bang dirasukinnya bang. Jadi dia itu mikirnya oh dia iga jarang nih, oh badannya kosong. Nah jadi gampang banget dirasukin. Dari situ teman-teman cowok juga, santri cowok ya, di situ digangguin sama sosok.
yang sama anak kecil tadi. Iya. Oh. Tapi apa ada lagi bang? Oh. Karena kan apa nggak semua pesantren itu gimana ya sosoknya itu baik ya bang, yang nggak semua kan. Dari situ Putri sampai mikir kenapa kayak gini banget gitu kan ya. Dia itu diganggunya tuh kayak bener-bener diganggu banget bang, kayak ketawa lah tengah malam dikatain apa ketawain banget bang, terus apa digangguin sampai uncang-uncang kaki bang. Bener-bener dari situ emang banyak santri cowok yang ngerasa kayak apa sih ini gitu kan ya, maksudnya kayak kenapa kayak gini gitu kan, ini kan lingkungan pesantren nggak mungkin ada yang kayak begitunya gitu. Dan dari situ bang kejadian pas malam, kalau malam kan memang kan apa bagian anak cowok nyuci piring ya bang ya, nyuci semua perabotan yang kita apa makan di santri. Di situ kan Putri ngerasa ya Allah pengen pipis tapi nggak ada yang nemenin, bukan karena gue takut, karena gue sendirian gitu tengah malam males gitu kan, takutnya apa cowok takutnya ngintip atau gimana kan nggak tahu ya bang, pikiran orang beda-beda ya bang ya. Dari situ Putri pipis bang, pas Putri pipis buang air kecil ke kamar mandi kan. Putri emang ngeliat siapa perempuan almarhumah Aisyah ini kan lagi nangkring di apa tempat air itu toren apa sih bang ya? Ya kan, dia uncang-uncang di situ sambil benerin kerudung, uncang-uncang. Nah, dia nggak sengaja nampakin kaki bang. Dan santri cowok yang lagi cuci piring sampai, oh astagfirullah kaki gitu. Untung itu nyuci piring pas udahan bang, udahan itu nyuci piring. Udah siapa satu baskom lagi, dan yang duduk teman Fitri cowok itu kan, itu benar-benar melihat, lu ngeliat kaki enggak gitu, tadi kaki lagi uncang-uncang di atas itu. Mereka merinding, ayo udah langsung dibawa masuk kan tuh ke dalam tuh ya kan, tuh perabotan semua dibawa masuk. Ya Allah, kata nggak mungkin ada kayak gini gitu kan. Dari situ bang Fitri sampai ngomong, kamu jangan ngeganggu ya kata udah gitu. Kasihan mereka lagi cuci piring, nggak sengaja aku nampakin kaki kata gitu. Iya tapi kasihan mereka bang, ya Allah teman-teman Fitri ngiprit bang lari ke dalam, merinding udah segede-gedenya. Dan teman Fitri yang duduk ini badannya panas bang, pas besokannya panas merinding udah sebadan udah kagak ngenakin bang, muka juga pucat udah kayak percis, udah kayak orang mau meninggal bang, percis kayak orang meninggal gitu ya Allah, pucat banget bang, panas bang, astagfirullahaladzim. Dari situ Putri ngomong, kamu jangan ganggu, kasihan teman-teman aku gitu kan. Dari situ bang Putri di kamar mandi kaget bang. Nah pas di kamar mandi ya bang ya, ada sosok kuntilanak lagi uncang-uncang di tiang pintu, uncang-uncang ke kuntilanak ya kan. Dia ngedorong Fitri jatuh di kamar mandi. Tapi itu bukan Aisyah, Bukan, itu sosok lain. kuntilanak iya. Dari situ Putri didorong, kata Putri gini, salah saya apa gitu, kenapa kamu dorong gitu kan. Bener-bener tuh kuntilanak bener-bener ngeganggu bang, Putri jatuh bang di kamar mandi. Besokannya pinggang Putri sakit ya kan, kaki Putri juga sakit sampai kaki bengkak gitu, mau ngurut juga gimana ya. Ya udahlah biarin gitu, akhir Putri urut sendiri pakai plester gitu, sambil ngegerut tuh bang dalam hati, gue salah apa ke kuntilanak itu gitu kan, sampai dia ngedorong gue seininya banget. Dari itu Putri mikir ya Allah, akhirnya kan Putri ngomong kan sama kuntilanaknya pas ke kamar mandi, kata Putri, aku salah apa sama kamu, kenapa kamu dorong aku, gak apa-apa, maksud kamu apa, kenapa kamu meninggal sekarang, kayak sekarang ini kamu nggak ada, kenapa, apa sebabnya gitu. Dari situ dia bilang, aku kepleset dari kamar mandi makanya aku meninggal, aku mau kamu juga kepleset.
Jahat banget itu kuntilanak bang. Jadi si kuntilanak ini memang iseng untuk mencelakai orang ya? Iya, bener-bener iseng banget gitu bang. Nah, kata Fitri, astagfirullahaladzim, bener-bener ngerasa gue salah apa sama lu gitu. Kenapa lu ngedorong gue sampai jatuh dari kamar mandi? Kalau orang yang gimana ya bang ya, yang badannya beda kayak Fitri gitu ya, pasti besokannya sakit kali bang. Ya kan? Ah. Ini mah ya udah Fitri cuma dikasih pinggang doang sakit karena emang ngerasain di pinggang sama di kaki bengkak bang itu Fitri urut-urut sendiri udah kayak orang apaan tahu, makanya bener-bener di situ kerasa banget di badan Fitri. Bener ya, nggak semua tempat pesantren itu ya baiklah, itu tempatnya ada juga yang nggak baik. Padahal itu tempat untuk menuntut ilmu agama ya. Memang apa namanya sih, sosok-sosok yang kayak gitu ya bang, kayak kuntilanak ataupun pocong gitu, mereka demen di tempat-tempat kotor, Oke. kamar mandi ya kan, di tempat jemuran tuh demen banget bang mereka. Nah dari situ ya udah gue merasa biasa aja. Seiring berjalannya waktu dan sampai sekarang Fitri nggak apa-apa banget. Hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata, nolong yang tak kasat mata, bahkan Fitri berteman sama yang tak kasat mata bang. Banget bro. Gila. Fitri berteman dengan Berarti ini Kak Fitri bisa nih ya melihat sekeliling ini ya. Anjir. Serem bro. Kak Fitri, gue mau nanya nih. ya. Ada nggak jin korinnya Aisyah yang Kak Fitri lihat, tapi jin korin jahatnya? Ada. Oh ya ada. Itu sosoknya sama kayak badan dia, kurus tinggi ya kan, itu tapi diselimuti dengan api. Jin korin jahatnya Aisyah diselimuti dengan api bang. Pernah mengganggu? Pernah, tapi ya cuma menampakkan diri aja, Oke. nggak sampai ngeganggu berlebihan. Oke. Terus pertanyaan keduanya, ada nggak pernah Kak Fitri alami bersamaan antara jin korin baik dan jin korin jahat timbul bersamaan menampakkan diri? Pernah juga? Nah, bahkan itu jin korin yang baik itu benar-benar menyapa Fitri dengan sopan, dan jin korin jahat itu menyapa Fitri cuma tatapan. Oke. Nah, satu lagi Kak Fitri, 3 nih. Saya sering dengar ya cerita-cerita kawan-kawan. Ada sosok yang menyerupai diri kita. Iya. Lah, tadi perasaan gue lihat lo di sini. Iya. Itu termasuk jin korin kah? Atau apa kah? Ada jin korin, ada iblis atau jin. Oh, Jin beda yang- nih beda. sosoknya. Beda. Bahkan yang sering ditemukan seperti itu jin jahat, bukan jin korin itu. Oke. Oke, gitu aja Kak Fitri. Gua cukup tanya 3 pertanyaan tadi. Ada nggak Kak Fitri pesannya buat penonton cerita malam? Halo guys, pesan Fitri cuma satu ya. Dimanapun kalian berada ya, kita itu hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Mereka melihat kita sebagai manusia belum tentu melihat mereka. Jadi kemanapun kalian pergi dan dimanapun kalian tinggal, jangan lupa mengucapkan permisi dalam hati. Karena nggak semua dari yang tak kasat mata itu baik dan tidak mengganggu. Oke, keren banget. Terima kasih banyak ya Kak Fitri. Iya bang. Itu pesan dari Kak Fitri. Ceritanya kalau penonton cerita malam ingin dengar lagi cerita Kak Fitri, tulis di kolom komentarnya ya. Gua Ruby Botak, pamit undur. Kak Fitri terima kasih. Iya, makasih juga bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.